Jis, kita ini seorang importir nih. Ya. Yang beli produk dari luar negeri, misalnya dari Cina, dari mana, dari Jepang, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus kita jual lagi di Indonesia lewat marketplace kayak gitu. Dan kita pengen jadi official store tuh. Ya. Tapi gimana tuh caranya? Bisa juga itu. Bisa juga. Yang pertama adalah yang jelas harus punya sertifikat merek nih. Harus punya sertifikat merek, dan sertifikat merek ini yang mendaftarkan itu adalah si pemilik mereknya. Karena syarat untuk menjadi official store nih ya di marketplace itu harus punya sertifikat gitu ya? Ya, harus punya sertifikat merek di negara marketplace itu berada. Contoh misalkan Shopee Indonesia, otomatis merek tersebut harus terdaftar di DJKI Indonesia. Terus misalkan mau daftar official store di Shopee Malaysia, kita harus merek di negara Malaysia juga gitu. Jadi tiap negara itu harus didaftarin. Yang mendaftarkan ini adalah si pemilik mereknya. Si pemilik mereknya. Nah, kebanyakan yang salah adalah yang daftarin itu distributornya. Oke. Kalau banyak banget tuh bahkan ke pun banyak yang masuk ya, maksudnya Bang, saya distributor dari merek ini nih, merek dari Cina, mau daftar merek bisa nggak? Ya itu kan nggak boleh sebenarnya. Oke. Kalau gitu gimana Jis caranya Jis? Kan tadi kita tuh importir nih. Ya. Kita tuh importirnya gitu. Ya. Produknya kan ataupun brandnya itu kan dari luar negeri. Benar. Terus biar bisa dapat jadi official store di marketplace-nya gimana nih? Kan itu bukan brand kita nih. Ya. Nah, sebagai importir ya yang resmi, kita harus minta si mereknya ini untuk daftar merek di Indonesia. Oke. Terus yang kedua kita harus minta namanya surat penunjukan. Surat penunjukan untuk menjual barang tersebut di Indonesia. Tapi tetap yang daftar mereknya si brandnya. Iya, dan daftar mereknya ini sananya nggak perlu lewat DJKI Indonesia. Oke. Karena ternyata ada sistem namanya Protokol Madrid. Ya, Protokol Madrid itu adalah daftar merek di negara luar, tapi daftar mereknya sih di negara asal gitu. Jadi misalkan teman-teman jualan kamera misalkan, jualan kamera dari Cina misalkan, merek baru. Ya udah si mereknya ini kita suruh untuk daftar Protokol Madrid. Di mana nanti si mereknya akan mendaftarkan sendiri ke DJKI Cina biar ada sertifikat untuk Indonesia gitu. Oh. Gitu. Daftarnya di sana tapi ditujukannya untuk Indonesia gitu ya. ya. Justru si Protokol Madrid ini sangat menguntungkan karena dalam satu kali pengajuan dapat 122 negara. Iya. Yang tergabung ke dalam member Protokol Madrid. Di Indonesia juga ada nggak tuh? DJKI Indonesia punya juga? Masuk. Ada juga? Misalkan kita nih yang ngajuin ke DJKI Protokol Madridnya. Ya misalkan kita misalkan produksi snack mau dijual di luar negeri misalkan. Terus di luar negerinya si reseller kita pengen jadi official store atau shopping mallnya. Bisa kita ngajukan Protokol Madrid dari sini. Nanti keluar sertifikatnya dikirim deh ke resellernya gitu. Iya. Lebih gampang sebenarnya. Benar. Nah nanti ketika si importirnya nih, misalkan kita ngimpor barang kamera tadi, tinggal daftar Shopee Mall, melampirkan sertifikat Protokol Madrid dan melampirkan surat penunjukan yang resmi tadi. Karena hanya bisa satu ya? Untuk Shopee Mall cuma bisa satu. Soalnya kan misalkan khawatirnya resellernya banyak misalkan gitu. Nah sebenarnya untuk reseller ya, kita nggak perlu menjadi official dari merek kita, merek orang gitu. Tapi kita daftarkan aja merek kita sebagai toko yang menjual produk apa gitu. Mensiasatinya adalah kita punya brand toko gitu ya. Ya, kita itu bukan brand kamera gitu. Kita bukan brand mic gitu. Tapi kita brand yang menjual kamera misalkan.
Sehingga nanti di dalam toko kita bisa menjual berbagai merek tuh. Gak cuman merek dari Cina, tapi bisa merek dari Amerika, dari merek mana. Kalau misalkan kita importir ya. Sehingga peluangnya lebih bagus gitu. Ya soalnya kan yang kita lihat nih ya fenomena di marketplace Indonesia kayak di Shopee Mall kayak gitu ya, di Tokopedia kayak gitu ya. Yang official store tuh teman-teman UMKM itu yang menjual produk dari luar negeri gitu ya, mengimpor tadi barang. Kayak baju misalkan kayak gitu ya, brand baju, brand apalah gitu ya, itu pengen jadi official store-nya dengan brand tersebut. Ya itu kesalahan itu sebenarnya. Bukan kesalahan sih, tapi daripada kita daftar menjadi official itu, ya lebih baik kita menjadi official diri sendiri gitu, menjadi sebagai toko baju misalkan Akbar Fashion misalkan. Ya udah kita Akbar Fashion ini terdaftar sebagai merek baju. Gitu yang menjual baju-baju bermerek gitu. Ya udah itu bisa di-approve sama Shopee Mall bisa. Nanti produknya misalkan dari baju mana gitu ya. Iya. Ibaratnya banyak gitu. Ibaratnya kita daftar ke DJKI ini tadi kayak Akbar Fashion kayak gitu ya. Nanti kelasnya kelas fashion, menjual ya baju, kaos, celana misalnya dan sebagainya. Benar. Ya dan ini tuh ataupun kelas toko misalnya gitu ya. Ambil kelas toko juga nggak jadi masalah gitu ya. Nggak jadi masalah. Banyak kok toko-toko yang menjual seperti itu. Contohnya Contohnya kalau gampang nih ya, contohnya kalau offline itu ada Indomart lah. Indomart daftar merek nih. Terus di dalam Indomart dia ngejual banyak merek juga gitu. Iya. Benar sih. Iya. Atau ada juga misalkan yang punya toko online ada misalkan Erapon. Erapon dia daftar merek sebagai toko elektronik. Nah, di dalam Shopee-nya Erapon, dia ngejual merek Samsung, merek iPhone, gitu. Iya benar. Simpelnya gitu, Erapon menjual berbagai HP, merek Apple, merek Xiaomi, merek Samsung, Oppo segala macam. Semua merek lah ya. Iya semua merek. Tapi dia tetap official di situ, tetap resmi gitu. Benar. Nah itu Erapon bisa dicontoh tuh ya. Iya, harusnya kita daftarnya sebagai toko aja gitu. Iya, nggak harus jadi kita mendaftarkan Samsungnya misalkan. Iya, gitu ya. benar. Kita kan menjual HP Samsung nih. Ya kita jangan daftar ke DJKI Samsung gitu ya. Ya. Tapi kayak contoh misalkan Erafon. Gitu ya, kita menjual nama toko kita, misalkan Erafonnya yang Benar. Nah itu ya bisa menjadi siasat yang yang ampuh sih buat kita jadi official store di marketplace gitu ya. Benar. Nah, kenapa kita tidak boleh mendaftarkan merek orang? Meskipun kita ditunjuk resmi sebagai distributor gitu. Satu karena kita kan ditunjuk sebagai distributor, bukan pemilik merek gitu. Iya benar. Kalau pemilik merek otomatis teman-teman harus punya saham tuh di perusahaannya kan gitu. Benar. Sebagai owner teman-teman owner misalkan mengimpor HP Xiaomi misalkan, ya teman-teman pemilik Xiaomi bukan gitu. Kalau bukan ya nggak bisa daftar merek dong gitu. Benar. Iya. Dan kalau kita juga pemegang ibaratnya kayak gitu ya. Berarti kan ada banyak pemegang saham lainnya tuh. Ya. Itu kan namanya tuh bisa dicantumkan di kepemilikan kalau daftar merek gitu kan. Iya, kepemilikannya tuh ditulis semua ownernya gitu. Iya benar. Enggak satu orang gitu ya. Enggak satu orang atau atas nama PT gitu. Si kepemilikannya itu atas nama PT. Benar. Satu itu kita nggak bisa mendaftarkan merek orang karena itu kan sama aja seperti teman-teman punya rumah tiba-tiba sertifikatnya atas nama orang lain gitu. Benar. Lah ini kan rumah yang dibangun oleh saya kok sertifikatnya atas nama orang lain sih kan gitu. Iya benar. Nah merek juga sama nih, merek juga milik orang gitu. Kita nggak bisa sembarangan mengatasnamakan itu punya kita. Itu lebih ke etika juga. Kedua itu melanggar hukum tuh. Benar sih, benar. Kalau misalkan tahu aja si mereknya itu bisa kena hukuman kita nih. Ya ibaratnya bisa diperkarakan secara hukum ya. Ya karena mengklaim nama sembarangan gitu. Ya jatuhnya kayak pencurian merek kayak gitu ya. Benar kayak pencurian merek. Jadi sangat
dilarang lah karena berbahaya. Ya secara etika ya nggak bermoral kayak gitu ya. Ngambil hak orang kayak gitu. Ya secara hukum juga itu bisa masuk pasal-pasal hukum kayaknya gitu. Bener. Nah lebih baik caranya adalah kita daftarin nama tokonya aja gitu. Bener sih, itu solusi yang paling rasional, masuk akal dan sangat solutif ya. Sangat solutif. Ataupun teman-teman kekeh pengen jadi officialnya nih. Itu suruh si mereknya daftar protokol Madrid. Nah si protokol Madrid ini dia daftarnya di negara asalnya gitu. Nanti si PT-nya atau si ownernya akan mendaftarkan ke DJKI di negara asalnya. Misalkan teman-teman impor barang dari Cina, ya udah si suruh mereknya daftar merek di Cina dan daftar merek protokol Madrid gitu. Ibaratnya ya kita daftarin ke Tokopedia, sertifikatnya mah dari ownernya. Dari ownernya udah gitu ada, iya. Cuman kita dapat penunjukan surat kuasa gitu. Bener. Untuk daftar di sini ke Shopee Mall-nya gitu ya. Ke Shopee Mall-nya. Nah surat kuasa ini ditujukannya nanti diuploadnya ke Shopee Mall-nya, bukan ke DJKI lagi. Iya. Kita mah langsung daftar aja ke Shopee Mall atau ke Tokopedia gitu ya. Ya, karena udah nggak ada urusan lah sama DJKI karena tadi ada protokol Madrid yang lintas negara gitu. Iya. Soalnya sih ada sebagian dari teman-teman UMKM yang daftar Shopee Mall kayak gitu ya, Tokopedia. Ini kan merek Cina nih, kok atas nama dia gitu ya. Iya, banyak sekarang banyak distributor lah atau reseller dia mendaftarkan merek yang dia jual gitu. Padahal itu bukan merek dia gitu. Harusnya sih ditolak sih harusnya. Pertama ada kemungkinan ditolak karena satu DJKI juga kan berbasis internasional ya. Jadi ketika kok dia mendaftarkan merek ini sih, ini kan merek orang Jepang. Nah tapi kalau lagi beruntung kadang lolos juga gitu. Iya. Karena kan yang daftar ke DJKI itu sehari itu bisa 700 gitu ya. Ya mungkin karena masih manual lah. Jadi kadang ada yang lolos. Nah tapi kalau lolos pun ini berbahaya nih. Iya. Karena punya peluang untuk disomasi nanti gitu. Sebutlah kalau lolos ya gitu ya. Iya, kalaupun lolos ada peluang disomasi nanti gitu. Bener. Karena kan kita jualannya udah berbasis internet ya, udah berbasis lintas negara kayak gitu. Mudah banget buat dicari di komputer gitu. Ya, ketika ownernya tiba-tiba nyari, kok merek saya didaftarin atas nama siapa gitu, orang Indonesia nih gitu. Iya, benar. Itu gampang banget sih ya. Ya, dan kemungkinan akan kalah itu. Iya. Ya ibaratnya kayak dulu tuh merek wafer yang Superman. Ya. Yang ada Superman-nya kan. Ya. Itu kan tidak official itu. Ya, ibaratnya kena somasi gitu kan. Terus digantilah namanya jadi Superstar. Ganti jadi Superstar. Betul. Banyak deh kasus-kasus yang kayak gitu ya. Daripada kita repot-repot kena kasus kayak gitu, lebih baik di awal sudah antisipasi dengan daftar mereknya itu merek toko kita gitu ya. Benar. Nah, sempat viral juga tuh kemarin yang Hamlin. Oh iya Hamlin. Hamlin juga sama tuh, merek Hamlin dia daftar sebagai toko. Daftar sebagai toko dan mereknya banyak dia. Produk-produknya juga ditempel juga tuh, diganti mereknya. Iya, kalau kasus Hamlin kan dia kan lebih ke pembajakan produk kan. Ya. Ada produk brandnya tuh dihapus gitu. Diganti sama dia. Diganti sama brandnya Hamlin gitu kan. Hamlinnya memang merek dia gitu. Merek dia bener kayak gitu. Cuman produk-produknya dibajak kayak gitu. Ya. Kalau kasusnya misalkan brand orang kita daftarkan nama kita gitu ya. Ya. Pakai sebagai pemiliknya. Itu lebih ke pembajakan brand kayak gitu. Pembajakan brand benar. Pembajakan merek lah. Pembajakan merek kayak gitu ya. Produknya asli tapi mereknya yang dibajak gitu. Iya, pemiliknya nggak asli gitu ya. Iya, pemiliknya itu nggak asli gitu. Ownernya palsu gitu ya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan kalau kita pengen jadi official store di marketplace, tapi produknya ataupun brandnya itu bukan milik kita gitu ya. Ya, ada dua cara tadi ya. Yang pertama teman-teman suruh brandnya daftar protokol Madrid. Yang kedua teman-teman daftar aja sebagai toko aja gitu. Iya, gak usah sebagai brandnya lah. Iya.
Kalau misalkan cara pertama ribet karena kita sudah pakai cara yang kedua. Cara yang kedua aja. Dan kalau misalkan teman-teman pusing buat daftar merek, gimana tuh Jis? Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek juga, tapi kesulitan nih, teman-teman bisa menghubungi Kebun Desain. Nah, untuk dibantu pengajuannya. Gitu. Iya. Nanti akan dibantu mulai dicek dulu, terus nanti dibantu monitoring, terus kalau ada kendala nanti kita coba bantu banding segala macam ya. Gitu. Tapi tetap di Kebun Desain juga tidak ada jaminan 100% lolos. Iya, dan itu banyak banget ya teman-teman UMKM yang pengen dapat Shopee Mall gitu ya, daftar Shopee Mall gitu ya. Iya. Daftar mereknya lewat Kebun Desain ya. Banyak. Kayak gitu. Dan kalau misalkan Jis tadi pengen ini daftar brand toko kita tapi logonya belum ada gitu. Nah, bisa juga sekalian tuh. Karena daftar merek itu harus kalian sama logonya biar yang dilindungi nggak cuma namanya tapi juga si tampilan visualnya. Ya, jangan sampai namanya udah oke gitu ya. Logonya nyomot dari orang misalkan. Bisa, itu sering terjadi juga. Misalkan teman-teman pakai maskot nih. Pakai maskot beruang misalkan. Nah, contoh misalkan teman-teman pakai maskot nih, maskot beruang. Jualan misalkan sepatu namanya Bersus misalkan. Beruang kan. Maskotnya beruang namanya Bersus gitu. Nah, teman-teman ketika daftar namanya doang, ini maskot bisa dipakai sama semua orang nih. Iya. Dan bisa jadi menyesatkan konsumen. Jadi wah ini kayaknya Bersus nih, padahal bukan gitu. Iya. Bisa dipakai orang si maskotnya gitu. Apalagi jadi, misalkan nyomot di internet, wah ini bagus nih bentuk beruangnya. Taunya ini logo apa namanya? Maskotnya Bear Brand. Iya, Bear Brand susu. Ya. Dia comot, dia pakai tuh daftar. Pas pakai logonya, logo itu maskot tuh. Ketemu sih tolak itu. Karena logonya sama orang. Iya, kayak gitu ya. Jadi kalau tidak pakai logo nanti visualnya bisa dicomot orang. Tapi kalau kita ngedesain sembarangan juga. Nah, jadi pastikan teman-teman yang mau daftar merek nih punya nama, punya logo yang belum dipakai orang dua-duanya gitu. Iya, benar. Dan buat teman-teman yang belum punya logo bisa juga sekalian order di Kebun Desain. Nah, buat teman-teman yang mau daftar logo dan daftar merek bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi biar meningkatkan peluang kita lolos DJKI kayak gitu ya. Jadi sama Kebun Desain nanti dicek dulu, kita diskusikan namanya ini oke nggak nih kayak gitu ya. Kalau masuk kriteria Kebun Desain menurut kita oke kayak gitu ya. Peluangnya ya lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Kayak gitu meskipun kita nggak menjamin 100%. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.